Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 17. Seorang yang lebih tua berkata, "Ong Ya, hamba berdua mohon pembebasan, sampai di sini saja hamba berdua dapat melayani Ong Ya, harap beri perkenan kepada kami untuk mengambil jalan sendiri." Kong Lo Senjin memandang mereka dan diam-diam Liu Luxian sudah menduga bahwa dua orang pemikul itu tentu akan mampus di tangan kakek sakti itu. Kenapa? Apakah kalian takut? Sesungguhnya, Ong Ya, hamba berdua takut menyaksikan sepak terjang Ong Ya yang mudah dan suka membunuh orang banyak. Ong Ya berkepandaian tinggi, tentu saja tidak takut menghadapi pembalasan mereka, akan tetapi hamba berdua yang bodoh, mana dapat melindungi diri sendiri kalau kelak orang-orang gagah datang kepada kami. Apakah kalian juga hendak menakluk kepada pemerintah pemberontak? Pertanyaan ini dilakukan dengan suara penuh ancaman. Bagaimana Ong Ya masih dapat menyaksikan kami? Tidak sudi kami menjadi anjing penjilat mengekor kepada raja pemberontak. Hamba berdua malah akan masuk hutan menjadi perampok, mengacaukan wilayah kerajaan Liang. Bagus. Nah, kau perhatikan baik-baik ilmu ini untuk bekal. Kakek itu lalu menggerak-gerakkan kedua tangannya sambil tiada hentinya memberi petunjuk bagaimana kedudukan dan perubahan kaki harus dilakukan. Agaknya kedua orang bekas pemikul itu sudah pernah menerima pelajaran ini dan sekarang mereka mendapatkan petunjuk tentang rahasia-rahasianya, maka dalam waktu setengah malam, mereka sudah berhasil menyelesaikan pelajaran ilmu silat yang luar biasa itu. Liu Luxian demikian tertariknya sehingga ia bertahan untuk mengintai terus sampai semalam suntuk. Ia mendapat kenyataan bahwa ilmu silat yang diwariskan kakek lumpuh itu kepada dua orang bekas pemikulnya, merupakan ilmu pilihan yang termasuk tingkat tinggi. Ia percaya bahwa biarpun baginya sendiri ilmu itu masih tidak usah mendatangkan khawatir, namun menghadapi orang lain, dua orang bekas pemikul ini tentu merupakan dua orang perampok yang amat tangguh dan berbahaya. Ilmu silat tadi gerakan-gerakannya seperti ilmu silat Sin Choa Kun, agaknya ciptaan si kakek lumpuh mengambil contoh ular pula. Teringat ini, ia membayangkan betapa hebatnya kepandaian si kakek lumpuh, dan kalau dibanding dengan ayahnya, agaknya mereka itu seimbang. Dia sendiri terang tidak akan dapat menangkan Kong Lo Senjin, akan tetapi kalau di situ ada Kui Seng, tentu ia akan berani keluar mencoba-coba. Hanya ayahnya, atau Kui Seng, yang agaknya akan dapat menandingi kakek ini dalam pertandingan yang luar biasa tegang dan ramainya. Menjelang pagi, pada saat ayam ramai berkokok menyambut munculnya matahari yang sudah mengirim lebih dulu cahaya merahnya, dua orang bekas pemikul itu berpamit, kemudian berlari cepat sekali meninggalkan tempat itu. Kong Lo Senjin lalu merenggut lepas dua batang bambu bekas pikulan, kemudian ia berjalan dengan langkah-langkah lebar, dengan kedua kaki masih bersila, tergantung di antara dua batang bambu yang menggantikan sepasang kakinya. Biarpun kedua kakinya terganti bambu yang terpegang kedua tangannya, namun dibandingkan dengan orang yang tidak lumpuh, jalannya jauh lebih sigap dan cepat. Bahkan dibandingkan dengan ahli-ahli ilmu lari cepat, kakek lumpuh ini masih menang jauh. Sebentar saja bayangannya lenyap ke arah timur dari mana malam tadi muncul. Liu Luxian menarik napas panjang. Sayang tidak ada Kui Seng di situ. Kalau ada, agaknya pemuda sakti itu tidak akan mau melepaskan kakek lumpuh itu begitu saja. Berbeda sekali dengan dia. Andai kata dia selihai Kui Seng, ia akan mengajak kakek itu bertempur, bukan sekali-kali untuk membalaskan kematian sekian banyaknya pengungsi yang menjadi korban, melainkan untuk diukur kepandaiannya, karena ia memang mempunyai watak tidak mau kalah oleh siapapun juga. Kalau Kui Seng tentu lain, tentu menggempur kakek itu karena telah membunuhi orang tak bersalah. Teringat akan Kui Seng, wajah Luxian menjadi muram dan agaknya ia kecewa. Betapapun juga, Kui Seng adalah seorang pemuda tampan dan menyenangkan, apalagi amat mencintainya, merupakan seorang teman seperjalanan yang lumayan, daripada sekarang ini berjalan tanpa teman. Akan tetapi setelah wajah Kam Siek terbayang lenyaplah segala kekecewaan dan pemikiran tentang Kui Seng, dan tiba-tiba ia teringat akan keadaan Kam Siek yang berbahaya, timbul kekhawatirannya dan segera ia meninggalkan tempat itu untuk cepat-cepat pergi ke kota raja dari kerajaan Liang, yaitu kota raja Lokyang yang terletak di provinsi Honan. Karena ia sama sekali kehilangan jejak Kam Siek dan di sepanjang jalan tak seorang pun pernah melihat jenderal muda ini, Luxian menduga bahwa andai kata benar pemujaan hatinya itu diculik oleh kaki tangan kerajaan Liang, agaknya mereka itu membawa Kam Siek ke kota raja melalui jalan sungai.
Maka ia pun segera mencari tukang perahu dan menyewa perahu itu ke timur. Kota Raja Lok yang letaknya masih di lembah Sungai Kuning, namun agak jauh dari sungai, di sebelah selatan. Pada saat itu, Sungai Kuning airnya penuh, bahkan di beberapa bagian membanjir, meluap sampai jauh dari sungai, menyelimuti ratusan hektar sawah ladang. Dusun-dusun yang berada di lembah, yang terlalu dekat sungai, sudah banyak yang dilanda banjir. Namun karena airnya mengalir tenang, si tukang perahu berani melayarkan perahunya menurut aliran air. Keadaan di kanan kiri sungai amat menyedihkan dan perjalanan dengan perahu kali ini bagi Lucian benar-benar tidak menyenangkan sama sekali. Lenyap pemandangan alam yang biasanya amat indah, terganti keadaan yang mengenaskan, sungguh pun Lucian tidak ambil peduli terhadap bencana alam ini. Hatinya sendiri sedang penuh dengan rasa gelisah kalau ia memikirkan nasib Kam Siek. Tahan perahumu, minggir ke sana, tiba-tiba Lucian memerintah tukang perahu ketika ia melihat sebuah perahu besar berlabuh di sebelah kanan. Ia merasa curiga. Perahu itu besar dan mewah, sama sekali bukan perahu nelayan miskin, patutnya perahu bangsawan atau hartawan yang sedang pesiar. Saat seperti itu sama sekali bukan saat yang patut untuk berpesiar, maka adanya perahu di tempat sunyi itu sungguh mencurigakan hatinya. Apalagi ketika ia melihat bahwa dusun di tempat itu juga sudah tenggelam oleh air bah. Hanya satu-satunya rumah gedung yang berada di dusun, yang kebetulan letaknya di tempat agak tinggi masih belum kemasukan air. Tak seorang pun manusia tampak di dusun yang kebanjiran itu, agaknya semua penghuninya telah pergi mengungsi. Kalau demikian halnya, mengapa perahu besar berada di situ dan perahu itu pun kosong tidak ada orangnya? Setelah perahu kecil itu minggir dan Lucian mendapat kenyataan bahwa perahu besar itu benar-benar kosong, ia berkata, "Kau tunggu di sini, aku hendak menyelidiki kemana perginya orang-orang dari perahu ini." Tanpa menanti jawaban, Lucian menggerakkan tubuhnya meloncat ke atas wuungan rumah yang terendam air. Kemudian dengan kelincahan yang mengagumkan ia berloncatan dari rumah ke rumah, kadang-kadang melalui pohon yang juga terendam air, menuju ke rumah gedung yang masih belum terendam air. Tukang perahu itu melongo, lalu bergidik. Ia sudah mengira bahwa penumpangnya adalah seorang wanita Kang Ou yang pandai ilmu silat. Kalau tidak demikian tak mungkin gadis muda dan cantik jelita ini berani melakukan perjalanan seorang diri. Apalagi gadis ini membawa pedang. Akan tetapi ia hanya mengira Lucian seorang gadis yang pandai main pedang seperti biasa dipertunjukkan para penjual obat. Siapa kira gadis ini dapat berloncatan seperti itu? Jangan-jangan dia bukan manusia, pikir si tukang perahu. Di waktu sungai banjir meluap-luap seperti itu, menurut cerita rakyat, siluman-siluman pada bermunculan, juga para dewi-dewi yang sengaja turun dari hayangan untuk menggempur para siluman yang hendak merusak manusia dengan air banjir. Biarpun rakyat tak pernah melihatnya, akan tetapi selalu terjadi pertarungan hebat antara para dewa-dewi melawan siluman-siluman, dan betapapun juga dewa-dewi yang menang dan air yang digerakkan siluman mengamuk ke dusun-dusun itu kembali ke sungai pula seperti biasa. Kini melihat gadis penyewa perahunya pandai terbang, melayang-layang dari rumah ke rumah, si tukang perahu bergidik. Tidak tahu dia itu dewi atau siluman, akan tetapi sinar matanya tajam mengerikan. Lebih baik aku pergi sebelum ia kembali. Melihat Lucian berloncatan makin jauh, diam-diam tukang perahu segera mendayung perahunya ke tengah lagi dan melarikan diri dengan perahunya dari tempat itu. Ia tidak peduli bahwa uang sewa perahu belum dibayar, ia sudah merasa lega dan puas dapat meninggalkan gadis itu, karena siapa tahu, bukan dia menerima pembayaran, malah dia harus membayar nyawa. Liu Lucian tidak tahu bahwa perahunya telah pergi meninggalkannya, karena ia sedang berloncatan mendekati gedung dengan hati berdebar penuh harapan akan dapat melihat Kam Siek. Ia meloncat ke atas genteng gedung itu dan dari atas genteng ia mengintai ke dalam. Ternyata di dalamnya terdapat 6 orang anak perahu. Mereka duduk menghangatkan tubuh di dekat tempat perapian sambil makan roti kering dan dendeng. Terdengar mereka bersungut-sungut. Kita ditinggalkan di sini, untuk apa? Kalau banjir makin besar, kemana kita harus bawa perahu? Ah, lebih enak menjadi pegawai di darat kalau begini. Banyak teman dan aman. Masa untuk mengawal seorang tawanan saja harus menggunakan pasukan 50 orang lebih? Dan keadaan tawanan itu lebih enak daripada kita. Sam Lote, jangan kau bilang begitu. Celah temannya. Kenapa kau bunuh mereka? Siapa kau? Bentak pemuda berpedang. Tawanan itu memang seorang penting. Siapa tidak mengenal Jenderal Kam Siek?
Malah aku mendengar dari anggota pasukan, bahwa komandan mereka menerima perintah khusus dari kota raja untuk menghormati Kam Go Ansue sebagai tamu agung. Kita hanya petugas-petugas biasa, mau apa lagi? Mendengar percakapan mereka ini, Lucian girang sekali. Dengan kepandaiannya yang tinggi, ia meninggalkan tempat itu tanpa ada yang mengetahui. Gedung itu letaknya di tempat tinggi maka tidak terlanda banjir. Di bagian belakang gedung merupakan kaki sebuah bukit kecil dan kesinilah Lucian mengambil jalan ke selatan, ke kota Raja Lokyang. Tak lama kemudian ia sampai di jalan besar dan segera mempercepat larinya. Sayang kudanya ia tinggalkan ketika ia mempergunakan jalan sungai, akan tetapi karena ilmu lari cepatnya juga sudah mencapai tingkat tinggi, Lucian segera mempergunakan ilmu lari cepat Liok Te Witeng sehingga tubuhnya berkelebat seperti terbang cepatnya, tidak kalah cepatnya, oleh larinya seekor kuda biasa. Perjalanan selanjutnya melalui pegunungan yang biarpun jalannya lebar, namun banyak naik turun dan amat sunyi. Ini pegunungan Funyu yang puncaknya menjulang tinggi. Dari atas puncak ini tampaklah gunung-gunung yang memang banyak mengepung darah itu. Di utara tampak puncak-puncak pegunungan Luliangsan dan Taihangsan, di sebelah barat tampak pegunungan Chinlingsan, di selatan samar-samar tampak di balik mega puncak pegunungan Tapasan. Biasanya Lucian amat suka menikmati tamasya alam di pegunungan, akan tetapi kali ini ia tidak mempunyai perhatian terhadap semua keindahan itu karena hati dan pikirannya penuh oleh bayangan Kam Siek yang hendak ditolongnya. Ketika ia membelok di sebuah lereng, tiba-tiba ia melihat banyak tubuh orang menggeletak di pinggir jalan. Golok dan pedang malang melintang, darah berceceran dan 12 orang itu sudah menjadi mayat. Mereka ini kelihatan sebagai orang-orang Kang Ou yang gagah, dan melihat betapa senjata-senjata mereka tidak berjauhan, malah ada yang masih di dalam cengkraman tangan, melihat tubuh mereka penuh luka, agaknya orang-orang ini telah melakukan pertandingan mati-matian dan nekat. Jelas kejadian ini belum lewat lama, mungkin pagi tadi dan di situ tampak bekas-bekas pertempuran dahsyat. Lucian berdebar. Apakah hubungannya belasan mayat orang ini dengan ditawannya Kam Siek? Hatinya makin khawatir dan ia mempercepat larinya mengejar ke depan. Menjelang senja, ketika ia menuruni lereng, ia mendengar suara hiruk-pikuk di kaki bukit. Jelas terdengar suara banyak orang sedang berkelahi, diseling ringkik kuda dan denting senjata tajam saling bertemu. Lucian mempercepat larinya dan napasnya terengah-engah ketika ia tiba di tempat pertempuran, karena selain terus-menerus ia mengerahkan ginkang untuk berlari cepat juga hatinya selalu penuh ketegangan dan kekhawatiran akan keselamatan pemuda idaman hatinya. Kiranya banyak sekali orang yang bertanding di depan sebuah danau kecil di kaki bukit itu. Hampir 100 orang banyaknya saling gempur dan merupakan perang kecil yang kacau balau. Ada yang masih menunggang kuda, ada yang sudah bertanding di atas tanah, bahkan ada yang bergulat sambil bergulingan, saling cekik dan saling jotos. Tidak kurang pula yang terlempar ke danau sedang berusaha berenang minggir. Kacau balau dan hiruk-pikuk, suara makian diseling teriakan marah, keluh kesakitan dan ketakutan. Lucian dapat menduga bahwa orang-orang yang berpakaian seragam biru itu tentulah pasukan yang mengawal atau yang menawan Kam Siek, karena di antara mereka ini masih banyak yang menunggang kuda. Adapun lawan pasukan ini adalah orang-orang yang berpakaian macam-macam, ada yang berpakaian petani, ada pula yang berpakaian pendeta, akan tetapi sebagian besar berpakaian pengemis. Tentulah segolongan dengan Wei Hokaipang, pikir Lucian dan tentu saja hatinya lalu condong membantu para pengemis. Bukankah Kam Siek tertawan oleh pasukan itu dan kini para pengemis hendak menolongnya? Akan tetapi, Lucian tidak berniat membantu mereka, matanya mencari-cari karena ia tidak melihat Kam Siek. Ia tidak mempedulikan pertempuran hebat itu, karena yang ia butuhkan untuk dicari adalah Jenderal Kam. Dengan sama sekali tidak mengacuhkan pertandingan, Lucian berjalan terus memasuki gelanggang perang. Kalau ada senjata menyambar, tidak peduli senjata pihak pasukan atau lawan mereka ia mengelak dan kaki tangannya bergerak merobohkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Hebat sepak terjang gadis ini. Baik pihak pasukan maupun pihak pengemis, sekali terkena pukulan maupun tendangannya pasti roboh. Di mana Kam Siek? Berkali-kali Lucian bertanya kepada seorang anggota pasukan yang ia robohkan, akan tetapi tak seorang pun mau menjawabnya, bahkan ia segera dikeroyok 4 anggota pasukan. Golok gagang panjang dari 2 orang lawan yang masih menunggang kuda, menyambar ke arah leher dan pinggang Lucian. Cepat gadis itu melompat, menyambar belakang golok, membetot dengan gerakan mendadak sambil menendang ke arah golok kedua.
Golok pertama yang ia tarik itu terlepas dari pegangan dan menghantam kawan sendiri yang menyerang dari kiri, tepat mengenai pahanya dan menembus memasuki perut kuda. Kuda itu meringkik keras dan kabur membawa penunggangnya yang hampir putus paha kakinya. Adapun orang yang terampas goloknya, hampir saja jatuh terguling karena terbetot. Pada saat itu, dua orang pasukan yang tidak berkuda sudah menyerbu pula dari depan dan belakang, menggunakan pedang. Lucian tidak pedulikan mereka, tubuhnya meloncat ke atas dan tahu-tahu ia sudah berdiri di atas punggung kuda, tepat di belakang lawan yang terampas goloknya tadi. Sekali menggerakkan tangan, ia sudah mencekik leher lawan dari belakang. Dua orang temannya hendak menolong, akan tetapi Lucian mengangkat tubuh lawan dan menggunakannya sebagai perisai. Tentu saja dua orang itu tidak berani menyerang, takut melukai tubuh teman mereka sendiri yang ternyata adalah seorang atasan mereka. "Hayo, katakan di mana adanya Kambuan Sue." Lucian membentak sambil mempererat cekikan pada tengkuk si perwira yang sudah tidak berdaya itu. Di sana, perwira itu menuding ke arah batu karang besar dan Lucian cepat membanting tubuhnya ke atas tanah, meloncat turun dari kuda dan berloncatan ke arah sekelompok batu karang yang memang terdapat tidak jauh dari tempat itu. Tempat itu terjaga oleh beberapa orang anggota pasukan, dan agaknya orang tawanan itu disembunyikan di belakang batu-batu. Sebelum Lucian sempat turun tangan, tiba-tiba ia mendengar gaduh luar biasa di antara orang-orang yang bertanding. Alangkah heran dan kagetnya ketika ia melihat seorang laki-laki tinggi besar seperti raksasa, berkepala gundul menggunakan kedua lengan bajunya mengamuk. Seperti sepak terjangnya sendiri tadi, laki-laki gundul itu tidak peduli siapa saja, asal berada dekatnya, lalu disapu roboh oleh ujung kedua lengan bajunya. Akan tetapi gerakan laki-laki ini jauh lebih hebat, lebih ganas dan sebentar saja tubuh orang-orang bergelimpangan di sekitarnya. Kemudian laki-laki itu melompat dan bagaikan terbang saja tahu-tahu ia sudah tiba di depan batu-batu karang besar. 5 orang penjaganya segera mencegat dengan senjata di tangan, akan tetapi sekali laki-laki tinggi besar itu menggerakkan tangan kakinya, 5 orang itu terlempar semua, terbanting pada batu karang dan hebatlah kesudahannya. 2 di antaranya pecah-pecah kepalanya, yang 3 mungkin patah-patah tulang iganya karena mereka roboh tak dapat berkutik lagi. Raksasa gundul itu tertawa hahaha. Lalu melangkah lebar memasuki sekelompok batu karang itu dan di lain saat ia telah melesat keluar mengempit tubuh Kam Siek. Kagetlah Lucian. Cepat ia menggerakkan kakinya menjejak tanah dan tubuhnya melesat pula mengejar. Akan tetapi gerakan si raksasa gundul itu benar-benar hebat karena sebentar saja ia sudah jauh meninggalkan tempat pertempuran. Betapapun juga, Lucian tidak mau mengalah, gadis ini mengeluarkan ilmunya berlari cepat sehingga kedua kakinya seakan-akan tidak menyentuh tanah lagi. "Lepaskan dia!" Ia membentak setelah dapat menyusul sehingga jarak mereka hanya tinggal 5 meter lagi. Kedua tangan gadis ini bergerak dan serangkum sinar kemerahan menyambar ke depan. Itulah jarum-jarum rahasia yang amat hebat. Gadis ini amat suka akan bunga-bunga yang harum, maka sejak kecil ia mempelajari keadaan segala macam bunga. Setelah ia pandai ilmu silat dan banyak mendapat petunjuk ayahnya tentang berbagai macam racun, maka ia lalu dapat mencampur racun-racun berbahaya dengan sari keharuman bunga, maka terciptalah jarum-jarumnya yang ia namakan Siang Tok Ciam, jarum racun harum. Memang amat harum baunya jarum-jarum ini, bahkan ketika menyambar dengan sinar merah. Sudah tercium baunya yang amat harum, begitu harumnya sehingga dapat memabokkan orang. Tidak terkena jarumnya, baru mencium baunya saja sudah cukup berbahaya, apalagi kalau sampai jarum itu menembus kulit memasuki jalan darah. Akan tetapi, raksasa gundul itu benar-benar lihai sekali. Tanpa menoleh ia sudah mengebutkan lengan bajunya dan jarum-jarum itu memasuki lubang tangan baju dan menancap di situ. Tiba-tiba raksasa gundul itu berseru keras, tangannya bergerak dan jarum-jarum itu menyambar keluar, kembali ke pemiliknya. Tentu saja Lucian terkejut sekali, cepat ia menyampok jarum-jarumnya sendiri dengan pedangnya yang sudah ia cabut keluar. Lawan ini benar lihai, pikirnya dan terkejutlah ia ketika teringat bahwa raksasa gundul selihai ini kiranya hanya ada seorang saja di dunia, yaitu Banti Locia. Banti Locia tokoh utara yang sudah bertanding 2 hari 2 malam melawan ayahnya dan berkesudahan seri. Bahkan Kui Seng sendiri yang begitu sakti, sampai dapat dihancurkan sulingnya oleh raksasa gundul ini. Sejenak Lucian meragu. Terang bahwa dia bukan lawan kakek itu. Akan tetapi Kam Siek telah dikempit dan dibawa lari, bagaimana ia dapat mendiamkannya saja?
Gadis ini sudah mempersiapkan jarum-jarumnya lagi. Akan tetapi melihat kakek itu tidak mempedulikannya dan malah lari makin cepat. Ia berpikir dan tidak jadi menyerang, melainkan terus mengikuti dengan cepat pula, takut kalau-kalau tak dapat menyusul. Ia tentu tidak berniat membunuh Kam Siek. Kalau hendak membunuhnya, perlu apa dibawa-bawa lari? Agaknya Kam Siek tidak berdaya, kelihatannya lemas tentu sudah terkena totokan, kalau mau dibunuh sekali pukul juga mati. Karena berpikir demikian maka Lucian tidak jadi menyerang secara nekat, melainkan kini ia membayangi Ban Pilocia yang terus lari memasuki sebuah hutan di kaki bukit. Dengan hati-hati sekali Lucian menghampiri sebuah bangunan kuil tua yang berada di dalam hutan. Ia tahu bahwa Ban Pilocia memasuki kuil itu maka ia tidak berani menerjang masuk secara sembrono. Bukan ia takut menghadapi bahaya, melainkan Lucian seorang gadis yang cerdik. Sia-sia saja kalau harus menempuh bahaya dan membiarkan dirinya dirobohkan atau ditangkap pula, akan gagallah usahanya menolong Kam Siek. Ia berindap menghampiri kuil dan mengintai. Senja telah datang akan tetapi cuaca di luar kuil belum gelap benar. Hanya di sebelah dalam kuil yang tua dan rusak itu sudah gelap. Akan tetapi ia dapat mendengar suara Ban Pilocia yang parau diselingi suara ketawanya penuh ejekan. Hehehe, Kam Boan Sue tentu banyak kaget. Untung saya keburu datang, kalau tidak tentu keselamatan Goan Sue takkan dapat dipertahankan lagi. Kembali kakek itu tertawa. Lucian merasa heran mendengar kata-kata ini dan ia mengerahkan pandang matanya untuk melihat sebelah dalam yang agak gelap. Setelah matanya biasa, ia dapat melihat bayangan Kam Siek duduk bersila di atas lantai, agaknya mengatur napas dan tenaga, sedangkan Ban Pilocia juga duduk bersandar tembok. Kam Siek menggerakkan kedua lengannya menjura, masih sambil bersila, dan terdengar suaranya yang nyaring. Lo Suhu, Bapak Pendeta, siapakah? Harap suka memperkenalkan diri, agar aku yang sudah menerima budi pertolongan akan dapat mengingat nama besar Lo Suhu. Ban Pilocia tertawa bergelak. Hahaha. Kam Siek, dengarlah. Aku bukan seorang Huisyo seperti kau sangka, aku orang biasa. Sebaliknya kau seorang jenderal yang amat dibutuhkan orang pada saat seperti sekarang ini. Oleh karena itu, aku menolongmu tentu bukan sekali untuk melepas budi, melainkan untuk keperluan yang tiada bedanya dengan para penculikmu. Hahaha. Kiranya begitulah. Kalau begitu, siapapun adanya kau, dan betapapun tinggi kepandaianmu, tak mungkin kau akan dapat memaksa aku untuk tunduk dan mentaati perintahmu. Raja Liang bermaksud menculikku, akan tetapi kau lihat sendiri, banyak orang mencoba menggagalkan penculikannya. Kulihat pendeta, orang-orang Kangou, dan para pengemis yang menyerbu. Aku boleh jadi terkenal dalam perang, akan tetapi aku sama sekali tidak terkenal di antara mereka. Kalau mereka juga berusaha menolongku, tentu juga bermaksud menguasaiku. Ah, alangkah bodoh dan sia-sia. Selama negara terpecah-pecah seperti sekarang, selama orang-orang besar dan pemimpin rakyat main berebutan, kemuliaan dan kedudukan, selama tentara dipergunakan untuk memerangi saudara sebangsa, aku Kam Siek takkan sudi mengeluarkan setetes pun keringat untuk membantu. Ban Pilocia bangkit berdiri, bertolak pinggang dan menundukkan muka memandang orang muda yang sedang duduk bersila itu. Ah, Kam Siek, tahukah kau siapa aku? Kau seorang tua yang berilmu tinggi, sayang. Kenapa sayang? Sayang bahwa seorang tua yang lihai seperti kau ini masih dapat diperalat oleh orang-orang yang haus akan kedudukan tinggi, yang ingin memperoleh kekuasaan dan kemuliaan di atas ratusan ribu mayat dari rakyat. Hahaha. Kalau aku memperkenalkan diriku, tentu kau juga takkan mengenal namaku, karena kau bukan seorang Kangou, melainkan seorang ahli perang. Akan tetapi agaknya menarik bagimu kalau kukatakan bahwa aku menangkapmu untuk kuserahkan kepada rajaku di Hitan. Ah. Kam Siek benar-benar terkejut mendengar ini. Ia sudah amat terkenal sebagai pemukul orang-orang Hitan sehingga di kalangan musuh besar ini, yaitu para prajurit Hitan, menjulukinya Inkan Chiang Kun, Panglima Akhirat. Ia tahu bahwa orang-orang Hitan paling membencinya, maka tahulah Kam Siek bahwa kali ini ia tentu akan tewas. Akan tetapi ia sama sekali tidak sudi memperlihatkan rasa takut, maka ia lalu tertawa mengejek. Sejak dahulu aku tahu bahwa orang-orang Hitan amat licik dan pengecut, Ban Pilocia berseru keras dan di luar kuil, Lucian sudah siap dengan jarum-jarum dan pedangnya.
Kalau kakek itu turun tangan membunuh Kam Siek, ia akan mendahuluinya dengan serangan jarum beracun disusul serbuannya ke dalam untuk mengadu nyawa. Apa kau bilang? Bangsa Hitan adalah bangsa yang paling besar, bangsa paling gagah perkasa. Bagaimana kau berani menyebut licik dan pengecut? Mereka kalah perang, entah sudah berapa kali mereka terpukul mundur dalam perang melawan pasukanku. Mengapa sekarang mereka menggunakan akal keji untuk menculikku? Bukankah ini cara yang licik sekali? Kalau memang gagah, mengapa tidak mengajukan panglima perang yang ulung untuk melawanku mengatur barisan? Hahaha. Kalau kau katakan itu licik, kau gila. Justru karena kami membutuhkan kepandaianmu mengatur maka kami sengaja menculikmu. Kam Siek. Tinggal kau pilih sekarang. Kau sudah menumpuk hutang terhadap kami bangsa Hitan. Untuk membalas dendam, membunuhmu sama mudahnya dengan membunuh seekor cacing. Akan tetapi rajaku tidak menghendaki demikian. Kau ikut denganku ke Hitan dan bekerja untuk rajaku. Kelak kau tentu akan menjadi panglima tertinggi dan hidup penuh kemuliaan. Tidak sudi. Lebih baik mati di tanganmu. Tiba-tiba Kam Siek melompat bangun dan goloknya menyambar dalam serangannya kepada Ban Pilocia. Kiranya, tadi ketika ia ditawan oleh pasukan kerajaan Liang, ia diperlakukan baik dan golok emasnya pun tidak dirampas. Akan tetapi karena ia tidak dapat melawan puluhan orang, pula karena ia belum mendengar apa kehendak Raja Liang memanggilnya secara diculik, Kam Siek tidak melawan. Sekarang menghadapi seorang Hitan yang hanya memberi dua jalan, yaitu mati dibunuh kakek ini atau takluk dan membantu Hitan. Tentu saja ia lebih senang memilih mati daripada harus menjadi pengkhianat bangsa. Ban Pilocia tertawa bergelak. Entah apa yang terjadi di dalam kuil itu Lucian tidak dapat melihat jelas. Selagi ia hendak meloncat masuk membantu Kam Siek, tiba-tiba ia mendengar desir angin dari dalam. Cepat ia mengelak dan kiranya golok emas di tangan Kam Siek tadi sudah terlepas dari pegangan pemiliknya dan menyambar keluar mengarah Lucian. Gadis itu terkejut dan cepat meloncat keluar kuil, maklum bahwa kakek itu agaknya sejak tadi sudah tahu bahwa ada orang mengintai. Benar saja, bayangan kakek gundul itu berkelebat dan tahu-tahu sudah berhadapan dengan Lucian. Kakek itu menyeringai, matanya terbelalak lebar, dan sepasang biji matanya yang bundar itu melotot. Memang ia sudah tahu bahwa ada orang mengintai, akan tetapi karena ia memang besar kepala, dan memandang rendah semua orang, ia tidak peduli. Baru setelah Kam Siek menyerangnya, ia menangkap golok emas itu dengan ujung lengan baju dan menggentak golok emas itu terlepas dari tangan Kam Siek lalu melontarkannya langsung menyerang si pengintai. Sama sekali tidak disangkanya bahwa pengintainya adalah seorang gadis yang begini cantik jelita sehingga membuat matanya melotot dan mulutnya mengiler. Biarpun sudah banyak sekali kakek gundul ini mempermainkan wanita cantik, namun harus ia akui selama itu belum pernah ia berjumpa dengan seorang gadis yang seperti ini jelitanya. Tentu saja hatinya girang bukan main. Hahaha, cantik jelita. Aduh, bidadari manis. Hampir saja aku kesalahan tangan membunuhmu. Untung, ia melangkah maju jari tangannya yang besar-besar dan berbulu itu bergerak hendak mengelus pipi Lucian. Gadis ini mencelat mundur dan wajahnya pucat ketika ia memikirkan Kam Siek. Kau apakan dia? Kau bunuh dia? Ia berseru dan kakinya bergerak hendak meloncat ke dalam kuil. Kalau kau membunuh Kam Siek, aku akan mengadu nyawa denganmu, Ban Pilocia. Juwita, kau tahu namaku? Ban Pilocia merasa heran. Akan tetapi Lucian tidak memperdulikannya dan melangkah masuk ke dalam kuil. Akan tetapi cepat ia menghindar karena hampir ia bertumbukan dengan Kam Siek yang berlari keluar dari dalam untuk mengejar lawannya. Ia terheran-heran melihat Lucian yang segera dikenalnya. Ia mendengar ucapan gadis itu tadi, maka alangkah herannya karena sama sekali ia tidak menyangka bahwa yang pertama datang untuk menolongnya adalah putri ketua bengkau yang pernah membuat ia tergila-gila begitu berjumpa. Juga Lucian tercengang dan girang sekali. Bersambung ke bab 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.